lahir di tanggal ini, donomi saya kaya begitu ke sekolah SD, dan pilihan saya jelas. Sekali lagi pilihan saya jelas berada di kelompok 6. Pilihan saya jelas berada di orang-orang pilihan saya jelas. Yang pertama, hampir 10 tahun lebih ketika kita bicara soal pemerintahan di Kota Tidore Kepulauan, pembagian kue pembangunan 30-70%. 70 ada di Tidore, 30 ada di sini. Dan ketika kepemimpinan aman, kebetulan saya pernah jadi anggota DPRD, kue pembangunan dibagi 50-50. 50-50. Itu alasan pertama. Yang kedua, kita tidak mungkin menitipkan harapan 32.000 orang di Omai pada kandidat yang telah berulang-ulang kali kalah. Tidak mungkin. Yang kedua, kita tidak mungkin menitipkan masa depan negeri ini pada orang yang tidak punya kemampuan sedikitpun tentang pemerintahan. Tidak mungkin. Itu pilihan paling tidak rasional. Oleh karena itu, saya ke bapak-bapak ada di sini, saya ke tete-tete ada di sini, saya ke mama-mama, saya ke cici, dan seluruh orang yang berada dalam perjuangan aman. Kalian berada di kelompok yang menang dan menang. Oke, itu intro. Yang kedua, sebagai juru bicara aman, saya pengen mengklarifikasi beberapa hal. Seringkali orang bilang aman gagal, aman tidak melakukan apa-apa. Saya ingin bicara di sini untuk diteruskan pada mereka yang telah berbohong, telah bicara di luar kenyataan, bahwa aman adalah pemimpin yang paling berhasil 10 tahun dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Ukurannya sederhana, saudara-saudara, bapak ibu sekalian. Kapten Ali Ibrahim yang kemudian mendampingi AYN pernah 5 kali menjadi kepala Sabanda, pernah memimpin pelabuhan besar di Indonesia dari Papua sampai ke Batam. Beliau saat ini adalah wakil presiden Global Network Manggil Hand City yang membawai 40 negara dan 40 kota di dunia. Itu faktanya. Mungkin seorang yang tidak punya kemampuan ditunjuk menjadi wakil presiden 40 negara, 45 kota di dunia. Dan tahun 2021 ada 40 negara, ada 45 kota di dunia. Salah satunya cuma di Tidore yang akan melaksanakan Sayu Tidore. 40 negara, 45 kota. Bayangkan, dari 45 kota di dunia, dari Afrika, Filipina, hanya Tidore satu-satu di Indonesia yang masuk. Prestasi yang kurang apalagi. Yang kedua, Muhammad Snen atau biasa panggil Ayah Eri, 6 kali bertarung dalam politik, tidak pernah sekalipun kalah. Sebagai anggota DPR dengan suara terbanyak dan belum pernah dipecahkan oleh siapapun. 1 kali menjadi wakil wali kota dan wali kota. 1 kali menang ketika pertarungan pilgub dan di legislatif 8 kursi. Orang tidak pernah berpikir di Oba bisa memecahkan 3 kursi, sangat tidak mungkin. Tapi lewat tangan dingin, saya sering menyebut ayah itu midas dalam mitologi Yunani. Apapun yang dia sentuh, apapun yang dia pegang pasti menjadi emas. Dan itu faktanya. Oleh karena itu, yang sudah berada di kelompok aman, jangan ragu-ragu. Survei menunjukkan kita berada di posisi 78%. Kalau tambah cuma 30%. Ada politisi senior mengatakan ke saya, kalau kita membaca survei ini, 2 tahun mereka bekerja, kita tidur, mereka baru bisa memenangkan 2 tahun. Tapi kalau mereka di sebelah kerja, aman kerja, mereka butuh 5 tahun untuk mengalahkan aman di kedua. Sekali lagi,
Seluruh kepala yang berada di sini memiliki mimpi tentang Oba, memiliki harapan besar tentang negeri ini. Tidak mungkin kita titipkan pada orang yang sudah berulang-ulang kali kalah. Tidak mungkin. Pada orang-orang yang tiap dia pertama kali kalah, tidak mungkin. Apalagi pada orang yang tidak punya pengetahuan, tidak punya kemampuan pemerintahan sama sekali. Ini mengelola 100.000 kepala, 100.000 mimpi, 100.000 harapan. Bukan mengelola gor, bukan mengelola pasar-pasar yang kecil-kecil, bukan. Ali Ibrahim di tahun 2019 membangun 4 pasar besar untuk rakyat. 1 di Rum, 1 di Lola, 1 berada di Payahe yang sementara ini kita nikmati. Jadi ketika ada orang yang tanya Aman Negeri 2 sudah bikin apa? Dia jembatan yang 10 tahun tidak pernah dibangun oleh Aman. Apa yang kurang? Masihkah kita kufur terhadap nikmat? Tidak bisa. Oleh karena itu saya meminta dari kerendahan hati yang paling dalam. Saya cukup emosional hari ini karena di sebelah sering bilang orang Oba pilih orang Oba. Saya tidak pilih orang Oba dan kepala-kepala yang berada di sini tidak pilih orang Oba. Harapan alasan kami jelas. Aman telah membagi kue secara adil di kota Tidore Kepulauan. Aman punya kemampuan mengelola pemerintahan. Kita tidak mungkin menitipkan harapan gagal berulang-ulang kali. Itu tidak nasional sama sekali. Yang terakhir saya ingin klarifikasi satu hal. 1 bulan yang lalu ada orang bicara yang kebetulan dia adalah penyambung lidah rakyat bahwa dia akan mempertaruhkan jabatannya untuk tidak meloloskan terminal. Saudara-saudara sekalian, ingat baik-baik. Terminal itu bukan kemauan Ayah Eri, bukan kemauan Ali Ibrahim, bukan kemauan Nadia Safarji. Terminal itu kemauan generasi muda di kota. Kami mempertaruhkan semua untuk mewujudkan itu. Tapi kemudian orang dari luar datang bicara di sini. Dan sebagian bertepuk tangan. Perjuangan yang cukup panjang dilakukan oleh teman-teman, saudara-saudara sopir untuk memperbaiki hidup, membangun ekonomi baru di Tidore, termasuk khususnya di Oba. Kemudian ada orang datang dan pengen mempertaruhkan tidak meloloskan. Kalau mereka tidak meloloskan, ingat baik-baik, kalau mereka tidak meloloskan, kita akan datang ke gedung DPR bicara tentang itu, menagih janji mereka sebagai wakil rakyat. Sederhana sekali wakil rakyat itu bicara aspirasi rakyat. Kalau dia tidak bicara aspirasi rakyat, ranking dari wakil rakyat. Penutup, kita selama 10 tahun itu mengalami kekurangan guru. Dan kebijakan pertama sekali yang diambil oleh Ali Ibrahim dan Muhammad Senen adalah mengangkat 150 guru honor yang dibayar oleh daerah untuk menyelesaikan kekurangan guru di Oba Selatan dan Oba Tengah. Dan di tahun 2018 ada 97 guru PNS yang diterima lewat tes kemarin, seluruhnya ditempatkan di Oba. Kenapa begitu? Karena Ali Ibrahim dan Muhammad Senen percaya investasi terbaik kemajuan daerah adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu hal tersebut harus diselesaikan lebih dulu. Yang kedua, ketika orang-orang hamil di kota Tidore Kepulauan, kalau ada ibu yang melahirkan kembali, tidak ada satupun yang memungut biaya. Tidak ada lagi. Angka kematian ibu hamil di kota Tidore Kepulauan 1 tahun itu cuma 1 orang. Bahwa penanganan kesehatan terbaik berada di zaman Ali Ibrahim dan Muhammad Senen. Yang ketiga, telekomunikasi yang selama ini tidak pernah dinikmati oleh saudara-saudara kita di Oba Selatan. Hari ini kalau saudara-saudara di Oba Selatan sudah bisa WA, sudah bisa telepon, dan sudah bisa melaksanakan aktivitas yang lain. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita tidak punya pilihan lain. Kabarkan ke orang-orang yang masih mau berseberangan dengan Aman. Kabarkan pada mereka, kita adalah kelompok menang, kita adalah kelompok yang akan bicara soal kepentingan orang banyak.
Saya tidak akan berbicara kepentingan pribadi di sini. Kita bicara soal kepentingan orang banyak. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada